La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salat. Sing nyambut gawe aku kabeh iki piye iki? Donga dawa mongkon Gusti Allah nyambut gawe lagi buruhmu kok piye? Lah kowe perjuanganmu ning ndi? Mulane aku iki mbuh piye? Angel ngapalke donga. Mergo aku wedi engko apal ora tak pikir kuwi donga ki cocok apa ora. Dadi ana masyarakat, ana wong, ya Allah, aku butuh salah ya Allah. Allahumma salah, Allahumma salah. Jibril wis mara. Nggawa duren, manggis, pelem, salah ora. Terus donga bermalam-malam. Terus akhirnya Jibril bali nang langit. Terus Gusti Allah kok bali kowe, Jibril? Ah niku njaluki salah kula nggaweni duren. Amulane kowe nek donga rasa nafsu karo keinginanmu. Pasrah kula Gusti Allah jenengan ingkang mangertos persis napa sing kula butuhkan. Kula nderek manut sami nawatona dikeki salah gelem kei manggis gelem mergo jenengan sing paling ngerti napa sing kula butuhkan. Ngono ta? Timbane Allahumma salah, Allahumma salah, Allahumma salah. Lah Jibril bocah ya kuwi tak gaweni duran malah njaluk salah wae. Dasar pendurukan sepet. Banyak kasus orang berdoa ini mulane kene kan Gusti Allah sing serawung. Kayak misalnya ngene, ya Allah, njaluk akeh banget ya. Allahumma la tuzigul Allahumma akeh banget ya. Gusti Allah ngene. Iki bocah kok njaluk semene kae kaya ora tau tak kei. Kowe iki wis tak kei ngising gari ngising. Mangan gari mangan, nguyuh gari nguyuh, turu tak tanyekke. Apa to sing kurang? Sembarang kowe gari nandur cepluk cukul. Ora iso nyukulke to kowe, aku sing nyukulke. Sembarang kowe mangan gari mangan ora sak kok bagi, ora ono mesin terus kalori rene. Gizine rene, protein rene, kowe meneng wae gari ngelet wis malaikat sing ngatur. Betul ndak? Isin njaluk terus. Betul? Terus akhirnya kowe krungu suara Gusti Allah. Piye karo jaluk. Wis ora matur nuwun sing tak kei, njaluk meneh. Akhirnya ora ndonga. Seminggu ora ndonga. Assalamualaikum pun manut. Akhirnya ndonga. Seminggu berikutnya manut. Pun monggo bisa monggo lu mangga ya. Terus bar seminggu kesel deh donga rawani monggo kesel akhirnya meneng. Assalamualaikum donga. Terus minggu keempat Allah teko kok sombong kowe ora gelem njaluk aku. Kowe ora ngerti ayat ud'uni astajib lakum, njaluk tak kabulke. Terus marunut minggu kelima njaluk meneh. Kok njaluk terus saya iki. Ayo modal iki. Ayo sing bener sing ndi? Dudu njaluk, dudu ora njaluk ning ketepatan pergaulanmu dengan Allah. Ketepatan yang kamu minta atau yang tidak kamu minta. Ketepatan itu barangnya atau opsinya atau itemnya apa, nomor dua dosisnya. Oh saiki ngundang anak iki karo donga. Nek ngundang anak nek wong Jawa piye Mas? Tak lelo nek wong Betawi. Nyok kita makan ondel. Ora sida turu. Nek wong Batak luwih kacung neh. Putih. Apa dikira akhirnya loro. Terus nek bapake sing ngundang wong Jawa Bapak Wayu, untuk ya Bapak Wayu, rapi neng. Akhirnya, Mas, ajeng kopi mboten. Oh ya Cek matur nuwun, aku pas sampeyan butuh kopi iki, terus kopi ning kae racun. Si Adida ya, gak salah kowe dadak Bapak Wayu. Wong urip kok ora dinikmati ya Allah. Wong cethul Gusti Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, ngalah. Allah itu bahkan bersyukur loh delok wong bersyahadat ya Allah bersyukur. Allah Maha Asyakur. Saiki bayangke Gusti Allah ora matur nuwun, bahasane Gusti Allah ora poso. Bayangke saiki kowe langsung dibales.
wes apa sithik duwe niat elek langsung dibales ya niat misalnya orang pramugari liwat terus kan Gusti Allah langsung jamu hilang jadi puter kayak aku seneng sekali kalau kayak ganteng ya Allah kok ada makhluk seperti itu ya Allah. Oke ya, ngono teman-teman sekalian ya Bapak. Mudah-mudahan ini dari sing penting nomor siji sampean sing sabar ka apa-apa pancen menungso ki macem-macem kaya ngono kuwi ana sing sempit, ana sing embo. Ya saiki gari kowe bersikap. Nek kowe tabrakan ya sing sabar ya sing misale salat apa? Bid'ah. Syirik. Ya. Aku ada beberapa cara. Kok dolek yo mae. Tok. Ustaz nyun sewu, kula wingi mirengaken panjenengan ceramah menawi selawat menika bid'ah syirik. Nyun sewu nek kula mboten nek salat wis nyanyi sing banter kan. Jak kira ini. Salat wani apik lho. Aku tau praktekke soal hari iki kan ning Mekah. Akhirnya ini nangis-nangis dungo-dungo lagi blondong rambutnya dawane kaya ngono jujut rambutnya dawa kaya ngono wong Arab kan lho iki piye iki laskar-laskar Arab syekh-syekh kaya ning Masjidil Haram kae kene nangis kabeh nangis terus tiba-tiba haram ngono kuwi Mas ditekan lha aku tengah-tengah dungo di haram-haram ke tak pentelengi Rabbana la tu'akhidna bin nasina aw akhtana Rabbana wala tahmil alaina melayu wong iki jan kowe musuh bonek kamu terus akhirnya Pak Nevi setelah peristiwa itu ketemu wong Arab ayo ngomong haram ayo haram iki langsung ayo ngomong haram awas kowe sampai akhirnya sikile dicuklek karo Gusti Allah gara-gara plesetan Pak Nevi iki ora iso ngrungokke kata sapa wae sing ora diplesetke mesti plesetan mbok turu wae radio muni plesetan ini ahli plesetan nah waktu umroh ndak berani toh digodhog karo setan-setan liyane mriki setan-setan iblis-iblis ora apa-apa Gusti Allah yo ora kaya ngono ora apa-apa plesetan yo ora apa-apa jajal mikot ki plesetane apa gitu. Apa tawaf ora wani sa'i ora wani ketika 7 kali sudah wis mentek wis mulai merasa longgar digodhog ayo mikot apa mikot mikocok akhirnya tenanan bar umroh mikot meneh arep ngumrohke bapake sikile dicuklek karo Gusti Allah itu tadi akhirnya bali nang Indonesia nggawa kerek kae Mbak Fias nggoleki kerek mergo ngomong mikocok saiki sikilmu dikocok sampai beberapa bulan apa jenenge nganggo kerek ternyata si setan itu jur kecelakaan jadi gantian bar si Nevi apa nganggo kerek terus giliran sing setan sing mempengaruhi mau kecelakaan nganggo kerek aku sing ngebas kuwi Gusti Allah nggo dulinan mikocok wis motor iki susu sembarang diplesetke iki Pak Nevi niku ngoten niku kekasih kula niku dicintai sapa wae wong nek turun niku ngloni radio bojone ra dikeloni pemulan karo radio kok penyiar ngomongnya dibelasetke ayo sing biasa yo musuh telah terjadi ayo mesti wae kok ngomel dhewe niku insyaallah menungso kaya ngono dan makanya Pak Nei itu sehat walafiat karena kalau dia memakan sesuatu dia mencari obatnya jadi dia kolesterol mangan urang kolesterol kok mangan urang tambah kok tapi terus Zaki bilang Mas Nevi Allah itu sudah likur lidain dawa setiap benda makanan itu ada pengobatannya kalau udang itu dagingnya mengakibatkan kolesterol tinggi kulitnya adalah penyembuhnya Nevi langsung kulitnya sing nggon sampah kayak
percaya to sing bojone. Wes tak terus oke banget ceritanya. Tapi pokoknya tahadus bi nikmah Nabi ini adalah mensyukuri betapa dahsyat dan indahnya Allah menciptakan manusia. Oke, ada 1-2 pertanyaan enggak apa-apa? 1, 2 maju mbak. Menurut saya agak terlanjur kalau sudah tentang Kiai Kanjeng aku ora iso nahan. Maju mbak. Soalnya mikrofonnya di sini. Ayo, sama mbak yang di belakang. Ya. Sini aja biar di sini mas. Ya. Ini ada pengumuman supaya tidak terjadi kebuntuan. Mobil dengan nomor AB1865GJ menutupi kendaraan yang akan keluar. Dua mobil menutupi AB1865GJ dan N330WD. Sekali lagi AB1865GJ N330WD, mohon bertoleransi dan saling memudahkan satu sama lain. Monggo Dik. Kiri dulu ya. Mbak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam Cak Nus. Cak, saya mau tanya apa namanya? Oh ya, namanya Mbak Lulu. Ya. Ya, gitu aja. Agama Islam. Terus gini Cak, mau tanya, ini cuman pemikiran sendiri sih Cak, maksudnya bingung gitu kan. Misalnya kita kan sholat kan ibadah yang nomor 1 nanti akan dihisab, maksudnya itu tujuan utama kita hidup kan sholat gitu. Nah kalau misalnya kita sholat terus kan sering kadang kelewatan waktu sholat gitu. Yang saya pernah sering dengar tuh ya ibadah-ibadah yang lain tuh bisa ditebus gitu misalnya, atau bisa digantikan gitu di waktu yang lain. Misalnya puasa, Ramadan itu wajib ya kan, saya sholat juga wajib, itu bisa ditebus di hari-hari yang lain gitu, atau membayar fidyah atau apa. Tapi untuk sholat itu saya masih bingung Cak, apa kita misalnya sholat maghrib udah lewat nih, waktu isya, oh ya Allah saya masih hidup nih, tapi saya gimana nih kok belum sholat gitu kan, atau waktu isya udah lewat lagi. Nah tobatnya tuh waktu subuh misalnya, belum sholat maghrib, isya, terus waktu subuh lewat lagi, nah waktu duha. Nah tapi sedangkan kita masih hidup gitu Cak, nah terus kita harus gimana gitu, apakah kita cukup beristighfar aja lewat, terus nanti ke depannya lebih baik lagi, tapi tuh kayak kurang puas gitu loh Cak gitu. Yang pertanyaan kedua, yang saya mau tanyakan, kita kalau meninggal dunia itu kan disuruhnya syahadat, maksudnya anjurannya kan bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Nah kalau kayak misalnya itu kan kayak misalnya ujian yang sekali seumur hidup, yang kita semua di sini kan belum pernah merasakan. Gimana caranya supaya waktu meninggal itu tiba, kita tuh udah siap Cak. Kadang-kadang kan biasanya kita tuh perlu pembiasaan, misalnya kayak kayak misalnya kita jatuh nih, astagfirullahaladzim gitu. Nah jangan sampai kalau misalnya kita meninggal, ya mungkin wallahu alam diterima atau enggak astagfirullahaladzim sama Allah, tapi kan kita maunya asyhadu alla ilaha illallah muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu. Nah apakah itu harus kita latih setiap hari gitu, gimana ya Cak gitu. Itu yang mengusik pikiran saya sih gitu. Terima kasih semuanya, selamat malam. Ya, terima kasih Mbak Lulu, dicatat oleh Mas Islami atau Mas Imam. Berikutnya Mas Mbak tuh Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Anam. Saya itu ya baru pertama ini lihat sedekat ini dengan Mbah Nun. Dan selama ini saya mempelajari pemikirannya serta perjuangannya dan idealismenya hanya dari YouTube. Setelah saya lihat-lihat, ada satu yang membuat saya kagum, tapi saya tidak tahu dengan dirinya. Dan saya harap nanti Mbak Nun bisa satu-satunya yang tahu. Bahkan saya cari karyanya pun gak ada. Tentang Umbulan Duparangi. Dan saya coba cari karya Cak Nun itu banyak banget, dan satu-satunya orang yang Mbah Nun ngakui bahwa dia adalah guru saya itu adalah Umbulan Duparangi. Setelah saya cari karyanya itu sulit banget.
Dan saya mencari info tentang Bulan Duparang gini. Ini siapa sebenarnya ini? Kok sehebat Mbah Nun bisa mengakui bahwa dia adalah guru saya? Nah, mungkin nanti bisa dipaparkan oleh Mbah Nun. Nun sewu, Mbah. Namanya siapa tadi Mas sekali lagi? Anam. Anam, oke. Mbak Lulu, Anam, cukup 2. Oke. 2 dulu. Mbak Roto, nanti tolong nambahin jawaban. Saya tidak percaya tadi beritanya Pak Lurah mengenai ini mau. Tapi mesti Pak Lurah dan sering keguyon karo Mbak Roto dan saya lihat mereka sangat mesra. Ya gimana ya? Terus Cik Lulu gini, yang pertama tadi adalah gantinya sholat, dendanya sholat. Secara teknis tidak ada. Tapi pedoman pertama, Allah itu mengampuni segala dosa kecuali syirik. Syirik itu manusia berpikir atau hatinya atau kelakuannya membuat Allah cemburu. Karena Allah ini menciptakan kita urusannya cinta. Jadi Allah itu seolah-olah suami agung kita bersama, kita itu istrinya. Jangan bikin dia cemburu. Dia satu-satunya Allah dan mengabdi hanya kepada dia, mengakui hanya kepada dia, jangan kepada yang lain. Apalagi banyak orang yang menuhankan dirinya, mengharamkan sesuatu seolah-olah dia Tuhannya. Itu namanya Fir'aun. Yang menuhankan dirinya itu di dunia ini contohnya adalah Fir'aun, sampai oleh Allah jenazah Fir'aun itu diawetkan beribu-ribu tahun di dalam lautan dan ditemukan kembali, dan sekarang Anda bisa lihat jenazahnya Fir'aun itu masih utuh. Ya tidak utuh seperti orang hidup, tapi pokoknya masih rambutnya jelas, hidungnya seberapa, tinggi badannya jelas. Dan alhamdulillah Kiai Kanjeng ini satu-satunya kelompok yang boleh masuk ke tempat penyimpanan jenazah Fir'aun itu. Jadi kita nonton sowan ke tempat Fir'aun, saya di 2 tempat. Yang satu ke tempat dia meninggal di lubuknya piramid. Jadi melburono kudu ngene iki. Kudu melaku setengah dodok kae, mergo hanya tingginya hanya segini. Jadi aku kira-kira melaku meh 600 meter iki nganggo setengah berangkang untuk melihat kuburannya Fir'aun secara resmi. Sekarang kalau di Jawa namanya petilasan, tapi kalau jasadnya ada di Museum Internasional di Kairo, dan kita semua masuk. Dan Pak Nevi ini begitu lihat mayat Fir'aun menggerik, oh kita bocah ya. Nambut wong gede nih kaya ngono, ampe kaya ngono, Nabi Musa dikongkon ngelawan kuwi karo Nevi iki mung bocah. Oh kita bocah ya, ngono kuwi sunan. Bisa ya. Nah Fir'aun itu dikutuk karena dia bukan hanya bikin Allah cemburu, bahkan mengklaim dirinya Tuhan. Kan gitu. Wong selingkuh dari Allah aja dia cemburu. Makanya saya bikin buku dan Allah dan Tuhan pun cemburu. Itu ojo, karena hidup ini urusannya cinta, transaksi dan perjanjian cinta dengan Allah. Allah mengatakan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Muhammad bilang sama orang-orang itu, kul, katakan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Kalau kalian memang mencintai Allah, melu aku ini, tak dudu dalane, gitu ya. Jadi kalau Anda bolong-bolong sholatnya, aku takon sing ora bolong sholat, angkat tangan. Sing ora bolong blas, rano mbak, tenang mbak. Bolong kabeh. Tidak berarti bolong boleh, tetap secara regulasi dan yuridis tetap salah secara teknis. Tapi Allah Maha Rahman Rahim, Halim Maha Pemurah. Asal kamu tidak membuat aku cemburu, aku ampuni kamu. Datanglah wahai manusia sebesar gunung, dengan dosa yang gedenya kayak gunung, maka gunung itu akan ditelan oleh ampunanku. Gitu loh. Jadi tidak apa-apa, bukan terus apa bolong kayak gitu. Tetapi saya kira eliminasi atau pembersihan Anda dari kesalahan bolong-bolong sholat itu adalah kesungguhan hatimu untuk menyesali. Kemudian kesungguhan hatimu untuk berusaha jangan bolong. Saya kira itu akan dihargai oleh Allah dan Allah akan mengampunimu. Ini ya Dik ya, tenang ya. Oke. Maka carilah suami yang
aku cari suami tenan kok malah bolong-bolong. Lah ora ono suami sing bolong. Cacar-cacar. Nah, istiqam bunuh seneng banget hatinya, bahagia banget. Tapi memang itu memang Allah memang bikin seperti itu. Dan kita punya kesepakatan orang apa keguyon kaya ngono kuwi, bahkan ono misu sithik-sithik, asu itu bukan jelek. Siapa bilang asu itu jelek? Asu tidak berdosa, asu tidak masuk neraka ya toh. Jadi asu bahkan kakak kita secara alam semestaan. Jadi kena kowe dionekke asu, alhamdulillah matur nuwun, saya berasukan karena asu itu lebih baik dari manusia. Tidak ada asu berdosa, betul enggak? Enggak ada asu berdosa. Hanya orang yang berpikiran sempit yang kalau ada kata asu didit. Nah itu. Padahal asu baik, taat sama Allah, bahkan melindungi Ashabul Kahfi dengan dua kakinya yang menjulur di mulut gua itu. Dalam cerita wayang asu mlebu swarga distira urung karuan. Dalam cerita wayang dan seterusnya. Tapi terus kita mendewa-dewakan asu ning Indonesia iki anggere wong disalahke yo dibelani akhirnya dituhankan. Ngono ta sithik ngono kuwi. Kalau menyalahkan kebangetan, kalau membenarkan kebangetan. Itu di Indonesia sekarang. Kita harus punya kadar yang tepat. Jangan terlalu mendewakan, jangan terlalu mensetankan. Tidak ada partai setan dan partai Allah. Allah tidak bersaing sama setan.